Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya juga baru tahu atau baru dapat info terkait selisih pertemuan antara kelas reguler sama yang karyawan yang kurang lebih minggu lalu ya, minggu sebelumnya. Jadi selisihnya kan cukup banyak ya, 4 gitu. Jadi kalau untuk yang kelas karyawan, kalau hari ini kan berarti uh, ya hitungannya free gitu kan. Kalau mau ikut ya pembelajaran silakan, kalau mau uh, istirahat dulu gitu ya dipersilakan. Karena secara hitungan pertemuan saya untuk yang saat ini lebih mengacu ke reguler gitu. Untuk secara total 14. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya memang mau ikut perkuliahan silakan atau mau istirahat juga gitu. Dan untuk UASnya nanti tanggal 27 ya. Gitu. 2 minggu lagi gitu. Saya melanjutkan daripada materi yang terakhir ya. Artinya kita terkait database MySQL masih ada beberapa pembahasan yang masih atau bisa dibilang sudah dibahas pada pertemuan yang lain, tapi secara poin atau ada materi yang masih kurang ya. Jadi di sini di pertemuan ini saya ingin melengkapi part tersebut. Oke, untuk yang minggu lalu kita sudah sampai atau membahas daripada terkait dengan operator aritmatika ya. Operator aritmatika ya kurang lebih kita menggunakan query atau pada database bisa dengan langsung untuk menghitung ya. Untuk perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan terutama itu ya. Jadi cara penggunaannya gimana? Ya tinggal kita lakukan dengan perintah select kemudian variabel atau angka. Jadi langsung berupa angka yang mau kita masukkan. Angka kemudian dilanjutkan dengan operator aritmatikanya. Ya kalau di sini kan contohnya untuk perkalian pakai bintang, pembagian dengan slash atau garis miring, penjumlahan plus pengurangan dengan minus ya atau strip. Nah, untuk hasilnya di sini contohnya nanti outputnya ketika query-nya dieksekusi akan menghasilkan output ya. Kalau di sini 30 kali 20 langsung 600. Jadi untuk menghitung secara matematika kita menggunakan query juga bisa itu. Iya sama seperti halnya pakai kalkulator ya. Kalau di sini kan kita menulis dulu formulanya gitu. Mau seperti apa. Biasanya kan formulanya bisa agak panjang ya, bisa cukup panjang. Ada tambahan tanda di dalam kurung misalnya gitu kan. Atau kalau penulisan kayak pangkat gitu saya kurang tahu bisa atau enggak untuk penulisannya di query-nya gitu. Secara penulisan pangkat di query saya kurang tahu bisa atau enggak gitu. Mungkin skripnya akan beda gitu. Kalau penulisan pangkat biasanya dia kalau tulisan biasa kan misalnya 2 pangkat 2, 2-nya kecil di atas kan. Ya gitu. Kalau aturan tulisan biasa ya. Nah, kalau pakai query atau rumus biasanya 2 sama pangkat 2-nya besarnya sama gitu, ukuran fontnya gitu. Tapi di antara 2 dengan 2 itu ada simbol lain gitu. Itu sebenarnya juga bisa kalau memang bisa dituliskan sama seperti kita menggunakan ya formula gitu di kalkulator gitu kan. Biasanya nulisnya satu-satu kan kalkulator juga yang memang lebih detail bisa juga untuk yang lebih kompleks ya hitungannya. Nah, seharusnya di query juga bisa karena ya dasarnya memang juga dari sana gitu. Hanya bagiannya eh, kalau pangkat nanti simbolnya jadi apa berubah gitu. Kemudian kalau yang dengan
operator atau di matematikanya menggunakan akar. Nah, itu akan seperti apa? Artinya simbol penggantinya ya, gitu, simbol penggantinya. Kalau di sini yang sederhananya untuk perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Kemudian untuk yang alias juga sudah kita bahas ya sebelumnya, artinya mengganti nama tabel atau kolom sesuai dengan yang kita mau gitu. Artinya sebagai untuk tampilan pada view-nya aja. Tapi untuk yang aslinya tetap tidak berubah. Ya kalau di sini contohnya select product ID. Ini kolom aslinya atau field aslinya product ID. Tapi kita aliaskan menjadi ID. Jadi lebih sederhana atau mau lebih panjang juga bisa. Misalnya product ID as atau alias ID underscore product itu juga bisa. Jadi sebagai pengganti atau mengganti tampilan pada view untuk nama kolom ataupun table. Di sini juga untuk produk juga tabel products ya bisa juga diganti gitu kan. Misalnya from products as atau alias data product gitu kan. Itu juga bisa. Jadi nanti ya tampil datanya menyesuaikan apa yang dialiaskan. Kalau ini contoh penerapannya, kalau di sini untuk aliasnya tidak diubah ya, atau tidak dideskripsikan, misal customer jadi C atau order jadi O. Tapi kalau di sini contohnya untuk pengaliasnya memang karena di select-nya ini akan menampilkan data dari 2 tabel atau lebih. Jadi nggak mungkin kan select order ID, nanti khawatir dia nyasar order ID ini apakah ke tabel customer atau ke tabel order. Makanya perlu ditambahkan dengan alias dari nama tabelnya, order atau customer pada kolom tersebut. Kemudian untuk yang exist dan not exist ya. Untuk perintah exist di sini, exist biasanya digunakan untuk mengecek keberadaan suatu objek di suatu database. Contohnya sederhananya, jika kita mencari data A, jadi apakah ya data itu ada enggak di tabel tersebut gitu kan. Kalau not exist berarti mencari yang tidak ada gitu. Kalau exist berarti apakah data ini ada, sudah ada atau belum gitu kan. Secara analoginya mengecek antara yang ada sama yang belum ada. Nah, di sini untuk contohnya ya. Contohnya di sini mengembalikan true dan mencantumkan supplier dengan harga produk yang kurang dari 20. Nah, di sini contoh data-datanya ya, ada untuk tabel produk dan juga tabel supplier. Oke, di sini nanti untuk hasilnya ya. Di sini select contoh penerapan exist ya. Select supplier name dari tabel supplier where kita mencari kondisi. Nanti apakah ada gitu kan? Apakah ada? Jadi kita bisa menerapkan query select di dalam select. Select di dalam select atau select di dalam update, select di dalam delete, atau select di dalam insert, itu bisa. Kalau ini contohnya select di dalam select. Berarti where exist, mencari keberadaan data. Apakah product name pada tabel produk yang supplier ID-nya, ini supplier ID ini yang dari kolom tabel products ya. Supplier ID yang saya blok ini dari tabel
produk. Kemudian dia dicari relasinya pada tabel supplier untuk supplier ID. Artinya datanya dimatchingkan untuk relasinya agar sama ya. Dan mencari harga yang kurang dari 20. Berarti maksimal 19. Karena price-nya ini kurang dari, tidak ada sama dengannya ya. Berarti maksimal harga yang 19. Nah, artinya dia mencari apakah ada produk yang dari supplier tersebut yang harganya di bawah 20. Kalau di sini data awal, ada nih beberapa, ada kurang lebih dari supplier 1 ya. Supplier RD-nya yang 1. Yang produknya Chase dan Chang. Karena harganya 18 dan 19. Sama 10 ya, berarti ada 3 nih yang harga 10. Nah, kemudian di eksekusi, kalau di sini kan mungkin hanya beberapa sampel datanya aja ya. Nah, di sini berarti dia suppliernya gitu kan, mencari berarti supplier tersebut secara kesimpulannya dia mempunyai produk-produk yang harganya di bawah 20 gitu. Kalau ini kan karena supplier name, yaudah yang ditampilkan select-nya supplier name aja gitu. Nggak ada kolom lain yang dibawa, hanya nama suppliernya aja. Kemudian untuk having juga di sini bisa ditambahkan. Oh ya, kalau untuk yang not exist tinggal ditambahkan di sini where not exist. Where not exist ya berarti kebalikannya dengan yang exist. Berarti nanti kalau kebalikannya mencari yang di luar tersebut atau yang tidak ada keberadaannya ya. Kalau di sini kan exist digunakan untuk cek keberadaan suatu objek di satu database gitu. Jadi mencari keberadaannya apakah dia ada apa enggak gitu. Kurang lebih mirip dengan yang kondisi true sama false ya. Kemudian untuk yang having pada SQL di sini pada kata kunci where ya atau kondisi pencarian data yang tidak dapat digunakan dengan fungsi agregat. Jadi having digunakan untuk menentukan kondisi bagi group by kelompok yang memenuhi having saja yang akan dihasilkan nantinya. Oke, kemudian untuk contoh query-nya di sini ada where condition ya. Tentu where ini kan untuk kondisi apakah dia sama dengan, kurang dari, apakah dia kondisinya like gitu. Kemudian ada group by nama kolom. Group by nama kolom jangan lupa kalau ada group by kolom misalnya kolom kategori berarti pada select juga harus ada kategorinya dipanggil. Jadi jangan group by-nya ada kategori tapi pada select-nya tidak ada kolom kategorinya. Kemudian having condition. Kemudian di order by ini diurutkan. Nah, untuk having-nya di sini ya sama seperti kondisi pada where ya. Kalau di sini kan contohnya tidak ada where-nya. Tapi di sini nanti dia ingin mencari data customer dengan di group by berdasarkan negara ya, country. Setiap negara punya berapa customer gitu. Setiap negara punya berapa customer. Kemudian di having count yang customer ID-nya di setiap negara itu lebih dari 5 gitu. Berarti yang nanti hasilnya berarti simpulannya setiap negara yang punya customer ID-nya itu 6 ke atas gitu. Kalau di sini kalau kita terjemahkan dia ingin mencari data customer berdasarkan negara jumlah customernya berapa dengan kondisi yang dimana itu customernya ini harus
lebih dari 5, maka data itu yang akan ditampilkan. Nah, maka ini yang akan ditampilkan. Jadi kalau kita pakai where customer ID atau where count customer ID lebih dari 5, ini juga nggak bisa gitu. Penggunaan untuk seperti having ini bisa mirip seperti operator. Kan ada di count juga ada operator sebagai masuk ke operator. Kemudian juga max, min, sum, average juga bisa kita terapkan dalam having. Misalnya having min-nya atau max-nya, having max customer ID nanti kondisinya apa gitu kan. Lebih sama dengan apakah lebih dari, artinya sebagai kondisi tambahan yang selain where gitu. Kemudian untuk yang union di sini digunakan untuk menghasilkan hasil set dari 2 atau lebih pernyataan select. Oke, kemudian persyaratannya setiap pernyataan select dan union harus memiliki jumlah kolom yang sama. Jadi kalau menggunakan union, jumlah kolomnya walaupun beda kolom, misalnya artinya secara isi data itu beda-beda ya, tapi secara jumlah harus sama. 5 dengan 5, 7 dengan 7 gitu kan. Selain itu juga, selain jumlah kolom yang sama, kolom juga harus memiliki tipe data yang sama. Nah, tipe data ini artinya kolom 1 sama-sama misalnya varchar. Kolom 2 sama-sama tipenya det. Kolom 3 sama tipenya sama dengan varchar juga. Kemudian artinya setiap kolom, setiap masing-masing urutan itu tipe datanya harus sama, jangan ada yang beda gitu. Menggunakan union. Oke, di sini contoh penerapan. Di sini ingin memilih semua kotak yang berbeda, hanya nilai yang berbeda dari customer dan supplier. Nah, di sini di supplier dan customer sama-sama punya kolom kotak. Jadi select nama fieldnya atau kolomnya city, kemudian dari data customer union, select lagi city dari data supplier, order by city. Nah, di sini nanti sebenarnya union ini sama aja gabungan dari 2 query. Gabungan dari 2 query. Bisa aja dari data customer mungkin hanya ada 4 data customer gitu. Tapi dari data supplier dia ada 5 gitu. Artinya union ini sama juga dengan penggabungan data secara hasilnya. Tapi kita harus mastiin lagi. Pertama jumlah kolomnya sama. Kalau ini kan dia sama-sama jumlah kolomnya 1 yang diselect ya. Artinya bukan berarti jumlah kolom pada tabel customer ini ada 10, supplier juga ada 10. Enggak kayak gitu. Tapi lebih kepada poin di select-nya. Misalnya dia 1, berarti yang unionnya juga harus 1. Kalau dia 3, misal city, kemudian nama customer, atau nama customer city, kemudian nomor HP. Artinya kan tuh tipe datanya varchar semua dan 3 kolom. Nah, di sini juga harus sama. Nama supplier, walaupun namanya beda ya. Namanya yang satu nama customer, yang satu nama supplier. Itu beda, itu enggak masalah. Yang penting jumlah kolomnya sama, tipe datanya juga sama, nanti hasilnya bisa digabung seperti merge data. Tapi biar nggak bingung nanti misalnya di sini select yang pertama nama customer, kita aliaskan menjadi nama. Kemudian yang di sini select yang union kedua, nama supplier kita aliaskan jadi nama. Jadi biar secara tampilan header datanya jadi nama.
biar dia nggak bingung antara uh, memilih nama customer atau nama supplier. Oke, kalau di sini memilih semua kotak nilai duplikat juga dari customer dan supplier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau di sini kayaknya ada yang di sini juga nggak ada yang sama ya. Nah, di sini untuk yang nilai duplikat, jadi memilih semua kotak untuk yang duplikatnya dari dua tabel ya antara customer dan supplier. Kalau di sini bedanya dia memilih semua kotak yang berbeda. Jadi yang beda-beda ini nanti yang akan tampil. Kalau di sini nanti ada union all. Jadi bedanya ada kata all-nya. Kalau di sini union langsung select. Kalau di sini untuk memilih semua kota yang nilai termasuk ada nilai yang duplikat. Misalnya di sini ada yang nilainya sama ya, artinya digabung ya gitu. Untuk yang nilai duplikatnya juga. Secara penerapannya perbedaannya ada yang dengan all yang tanpa all. Oke, yang sampai sini dulu ada pertanyaan. Oke, saya lanjut. Kemudian untuk yang pembahasan berikutnya mengenai view ya. Oke, view di sini eh, kita secara implementasinya akan membuat view baru yang di luar daripada tabel yang sudah kita buat. Artinya view baru ini dia secara strukturnya hanya bisa menampilkan data yang sudah di-insert. Dia tidak bisa menerima uh, uh, untuk insert data pada view atau update data atau delete data. Dia hanya bisa mengkonsum apa yang sudah di-generate di sana, query-nya dari tabel apa aja yang dijadikan view, yaitu create view, nama view-nya di sini kan product list. Kayak ini product list lebih bagus digabung ya, dan tanpa tanda simbol kurung siku. Jadi tanpa tanda kurung siku, jadi kan product list. S-nya aliasnya, jadi dia aliasnya nanti data current product list diambil dari data produk yang dimana yang ditampilkan itu hanya product ID dan product name, dan dengan kondisi discontinue-nya no. Artinya kalau discontinue no, berarti dia secara produksi masih berjalan ya. Kalau discontinue-nya yes, tidak ada produksi lagi pada produk tersebut. Ini query singkatnya untuk membuat view. Jadi nanti ketika kita ingin menampilkan data, tinggal select bintang from current underscore product list. Jadi tidak perlu ada penambahan select product ID, product name, kemudian dengan where itu tidak perlu. Jadi tinggal select bintang from nama view-nya aja gitu. Ini dia datanya akan diambil dari query yang tersebut yang di blok. Jadi pure hanya bisa menampilkan view aja, tidak bisa melakukan insert data, update data, dan juga delete data. Hanya 100% untuk view-nya aja.
Kemudian selanjutnya itu any dan all. Di sini operator any mengembalikan nilai true yang jika salah satu dari nilai subquery memenuhi persyaratan. Operator all mengembalikan true jika semua nilai subquery-nya memenuhi kondisi. Di sini contohnya untuk yang any dan juga all ya. Perbedaannya pada penerapan setelah where-nya. Di sini sama, select nama kolomnya from table, where kondisinya, di sini nama tabel, nama kolom, kemudian operatornya apa. Di sini any atau all. Sederhananya kalau ada kata any di query, berarti sebagian atau beberapa. Kalau all, berarti harus semua. Harus semuanya terpenuhi. Oke, di sini untuk penerapannya, untuk yang any, berarti kita akan menampilkan nama produk dari tabel produk dengan kondisi produk ID-nya. Produk ID-nya yang di sini. Kita mencari produk ID dari tabel produk yang dengan sama dengan. Di sini operatornya menggunakan sama dengan. Kemudian any. Nah, di sini kita bisa membuat select lagi. Jadi ada select di dalam kondisi where. Jadi any kemudian mencari data produk ID dari tabel order detail. Jadi apakah dari data produk ini dia sudah pernah ada atau belum penjualan gitu dari order detail dengan kuantitinya sama dengan 10. Jadi secara kuantiti untuk order penjualannya atau pembelian udah ada belum yang ada nilainya 10 gitu. Kalau ini kan produk ID-nya masih secara ini kan general ya, bebas, tidak ditentukan ID berapa karena ini kan nama kolom. Jadi jika ketemu satu aja yang ada kuantiti dari order detail 10, maka datanya akan tampil. Kalau untuk yang all, berarti harus semuanya dia terpenuhi. Terutama pada produk ID yang sama. Misalnya di order detail, ada produk ID 5, ID produknya 5. Kemudian dia ada ordernya 3 kali. Yang pertama 7 kuantiti, yang kedua 10 kuantiti, yang ketiga 12 kuantitinya 12. Jadi kan ada 3 order detail. Kalau pakai ini, karena ada 10, maka data bisa tampil. Kalau pakai all, dia nggak bisa, dia berarti hanya terpenuhi. Ya, kalau ya harus semua. Kemudian untuk yang constant, itu kan tabel dibuat dengan pernyataan, bisa dengan create table atau setelah tabel alter table. Kalau dengan create table, kemudian beberapa hari kemudian baru kita lakukan penambahan constraint dengan perintah alter table. Itu juga bisa. Jadi kalau alter table setelah tabelnya dibuat. Untuk contoh penerapannya, di sini untuk penerapan yang not null. Pertama, membuat tabel ya. Di sini membuat tabel, nama tabelnya person ya, untuk orang ya. ID-nya integer, tidak boleh kosong, not null. Last name varchar, tidak boleh kosong. First, ini last name, ini first name, tidak boleh kosong juga. Dan usia atau umur integer ini boleh kosong.
Kalau tidak ada kata not null, berarti di sini untuk kolom edge dia boleh kosong. Jadi diisinya nanti juga nggak masalah ketika pas insert data. Kalau unik di sini tinggal ditambahkan. Kalau ini kan udah seperti ini ya, normal nih. Misal normal. Ini tinggal tambahkan di bawahnya unik ID, berarti untuk datanya, untuk ID nggak boleh ada yang sama gitu. Misalnya 111 kalau udah ditambahkan unik ini nggak bisa, kan error. Akan menampilkan pop up atau result query yang dimana dia tidak bisa ada duplikat. Kemudian primary key. Di sini yang standarnya ya, tanpa ada tambahan unik atau tanpa ada tambahan primary key. Nah, di sini kita ada penambahan untuk field atau kolom ID dibuat primary key, artinya sebagai kunci utama. Jadi pada saat create table ini setelah artinya di kolom-kolom baris terakhir ya. Setelah semua kolomnya kita definisikan, baru di bawahnya diajukan dengan kondisi apakah ada penambahan unit atau enggak, ada penambahan primary key atau enggak, atau ada penambahan constraint yang lain atau enggak. Kemudian untuk yang foreign key juga sama ya. Di sini untuk yang foreign key, sama di sini order ID, primary order ID dari di sini ya, tabel order. Foreign key-nya person ID, karena di sini ada person ID. Foreign key person ID reference dengan tabel person yang kita mengambil kolom person ID. Artinya nanti dia akan menjadi relasi tabel antara tabel person dengan tabel order. Dan untuk constraint check, di sini juga kita bisa menggunakan constraint check apakah usianya lebih atau sama dengan 18, berarti minimal 18 nanti datanya bisa diinsert kita. Kayak pada kasus yang dimana misalnya kita daftarkan data kita ke sebuah website atau aplikasi, ada informasi yang boleh daftar misalnya hanya yang usianya minimal 18 tahun. Nah, kalau kita ngisi tanggal lahir kemudian udah ada otomatis menghitung usia, ya berarti kalau dia kurang dari 18, sistem akan menolak bahwa usianya belum mencukupi untuk melanjutkan pendaftaran. Kalau sudah mencukupi berarti next pendaftarannya bisa diproses gitu. Jadi ini constraint untuk mengecek apakah usianya sudah cukup atau belum. Kemudian default. Nah, di sini ada tambahan. Tambahan contohnya field baru, city atau kota. Ada tambahan constraint default. Di sini sentence. Artinya ketika kita ngisi data, mungkin kita isi hanya ngisi first name, last name, dan usia. City nggak usah kita ubah-ubah isinya. Otomatis ketika insert data, yang city atau kota akan terisi sentence atau nama yang sudah dibuat default. Otomatis akan keisi tanpa kita menuliskan pada insert into nama tabel, nama kolomnya, kemudian values-nya apa. Beda halnya kalau nilai dari value-nya pada tabel, pada kolom city, kita ubah misal menjadi New York misalnya. Ya udah nanti yang ini nggak akan berlaku, yang berlaku yang baru, yang New York yang kita isi sebagai ikutan. Ini artinya sebagai default kita nggak perlu input lagi kalau memang defaultnya ke sini gitu. Kalau defaultnya bukan ke sini, ya bisa kita ubah tentunya. Kemudian untuk indeks, di sini indeks ini bisa digunakan sebagai salah satunya untuk performance database. Kita bisa melakukan indexing kolom ya pada sebuah tabel. Biasanya kolom yang ada tipenya
yang sering dipakai pada pencarian atau yang punya keunikan. Contohnya nomor, misalnya nomor transaksi, nomor pendaftaran, kemudian status, kemudian tanggal yang bisa tanggal pendaftaran atau tanggal pembayaran, itu bisa termasuk dengan kita buatkan indeks. Nah, contoh di sini. Di sini akan membuat indeks dengan indeksnya indeks last name, yaitu pada tabel person dan kolomnya last name. Artinya pada kolom last name ini akan dioptimasi dengan indexing data, salah satunya untuk mempercepat bisa proses pencarian data dan lain sebagainya. Jadi ketika pencarian data kita men-triggernya ke last name gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum untuk yang pembahasan detail terkait joining table. Oke, selanjutnya di sini untuk yang terakhir terkait dengan joining table ya. Karena untuk pembahasan join kita waktu itu sempat kurang lebih sekilas ya, pembahasan join sekilas. Jadi di sini kurang lebih untuk detailnya terkait dengan join table. Di sini nantinya akan ada beberapa terkait join. Untuk yang pertama di inner join. Jadi untuk yang inner join gunakan untuk record data dari dua tabel. Akan ada irisan antara tabel 1 dan tabel 2. Berarti harus saling memiliki nilainya. Tabel 1 memiliki relasi dari tabel 2, berikut juga dengan tabel 2 memiliki relasi atau irisan dengan yang tabel 1. Ini contoh untuk query-nya. Select nama kolom from tabel 1, inner join tabel 2, pada tabel 1, ini kolom name-nya biasanya berupa ID. Kemudian tabel 2 juga berupa ID yang di foreign key atau yang dibuat relasi sebelumnya. Contohnya di sini ingin menggabungkan tabel order dan customer. Oke, ini contoh untuk tabel order. Tabel customer ya. Dia ada customer ID, ada 3 customer name, contact name, address, city, postal code, dan country. Yang dimana customer ID ini sebagai primary key pada tabel customer. Kemudian tabel order. Di sini ada order ID yang dimana dia sebagai primary key dari tabel order, dan customer ID yang dimana dia sebagai foreign key dari tabel customer. Jadinya relasinya berdasarkan by customer ID. Kalau ini employee ID dan juga ada shipper ID. Shipper ini untuk yang pengiriman ya. Employee ID untuk yang bisa membuat data atau lain sebagainya. Jadi kita fokus dengan yang relasi dengan customer ID. Di sini untuk contoh penerapan query-nya, select order.order ID. Jadi sebelum kita ada penentuan data apa ya yang akan diselect, kita bisa mungkin melakukan dengan select bintang from dulu, baru kita lakukan select bintang from tabel order
inner join customer. Jadi antara customer dengan order kita joinkan. Apakah dia ada masing-masing mempunyai data yang sama. Kemudian pada di sini tabel order yaitu dengan relasinya foreign key-nya customer ID sama dengan tabel customer yang dimana mencari relasi dari situ primary key customer ID. Jadi antara tabel order dan customer sama-sama mencocokkan apakah mereka mempunyai data yang sama berdasarkan customer ID pada dua tabel tersebut. Gitu. Baru kita panggil yang tadinya bintang di sini didelegasikan atau diubah menjadi nama kolomnya. Di sini nama tabelnya order yang dipanggil kolom order ID. Ya, kalau di sini ada yang sebelah kirinya orders dot ini nama tabel. Baru setelah titik atau dotnya baru nama kolomnya. Kemudian tampilan header yang kedua itu customer name, ini dari tabel customer. Nantinya yang akan ditampilkan itu dua kolom aja, order ID dan customer name. Dan ini hasilnya penggabungan dari dua tabel. Penggabungan dari dua tabel. Jadi customer ini yaitu Wilman, mungkin Tradisiau, Anari, Victualis dan lain sebagainya, dia sudah mempunyai transaksi pada tabel order, makanya datanya tampil. Kalau dia tidak mempunyai transaksi pada tabel order, maka datanya nggak akan tampil. Artinya di customer dia harus ada nilainya, di tabel order juga harus ada nilainya, sama-sama ada nilainya, baru datanya tampil. Itu untuk yang inner join. Kedua tabel yang dijoinkan dia harus mempunyai nilai, artinya ada nilai yang terbentuk sebagai data. Kalau left outer join, di sini merupakan operasi join yang digunakan untuk menghasilkan kumpulan record dari dua buah tabel atau lebih. Dengan asumsi bahwa tabel sebelah kiri, ini yang tabel 1, sebagai rujukan atau referensi. Kemudian anggotanya adalah semua yang memiliki nilai sama dengan asumsi tabel kiri, yaitu yang tabel 2. Nanti hasilnya bisa kita lihat. Di sini left join tabel order dan customer. Case-nya masih sama, kalau tadi kan inner join. Nah, kalau di sini left join. Bedanya pada di sini ya. Yang tadinya di sini inner join yang saya blok itu diganti dengan left join. Nah, di sini hasilnya kalau left join berarti tabel yang satu yang pertama, berarti yang kiri ya. Yang kiri ini harus ada nilainya, yaitu customer ya. Di sini customer. Yang kanan itu order. Nah, berarti yang customer ini harus ada datanya. Yang order ada data atau enggak, ini enggak masalah. Nah, sebagai contoh di sini, ini yang Alfred yang data pertama, dia order ID-nya 0, artinya dia belum ada transaksi. Nah, artinya lagi di sini semua customer baik yang sudah punya transaksi atau belum itu bisa tampil gitu untuk yang penggunaan left join. Kalau tadi untuk yang inner join di sini hanya yang sudah ada transaksi customernya baru yang join, baru yang akan tampil. Bedanya di situ. Kemudian untuk yang right join, berarti yang kanan yang harus ada, yang kiri ada atau enggak masalah. Gitu. Yang penting secara relasi mempunyai, misalnya sama-sama udah ada relasinya. Kalau customer berarti primary-nya seperti kalau order
primary key-nya order ID, foreign key-nya customer ID yang sudah diregistrasikan dengan customer. Nah, yang kan employee. Kalau di sini dengan employee ya, kalau tadi dengan order dengan customer. Oke, di sini contohnya perbedaannya lebih hampir sama. Yang tadinya terjoin dengan live join dan right join, ganti kata depannya aja, inner dengan live atau ganti dengan inner atau ganti dengan right. Ini kelas ini nama oh iya, kan di sini tidak artinya di tabel atau di data customer dia wah, kalau di data tabel kan untuk yang karyawan Adam West ya, Adam West dia belum mempunyai transaksi yang dia buat gitu, makanya tetap bisa tampil. Artinya kalau yang inner data yang tabel di join antara tabel 1 dengan 2 di sini harus ada apa ya, datanya masing-masing ya gitu. Kalau yang left join hanya sebagian, yang kiri yang harus ada, yang kanan enggak ada atau belum terbentuk juga itu tetap bisa tampil. Kebalikannya untuk yang right, yang kanan yang harus ada, yang kiri yang boleh kosong juga gitu. Mau ada atau enggak juga bisa ditampilkan datanya. Kemudian full outer join. Nah, di sini salah satu yang beda merupakan operasi join yang digunakan untuk menghasilkan kumpulan record dari dua buah tabel atau lebih anggotanya, yaitu semua yang memiliki nilai sama ataupun tidak sama ya. Artinya yang tidak sama juga bisa ditampilkan. Yang sama bisa, yang tidak sama juga bisa. Di sini untuk template sintaknya untuk query template-nya di sini penerapannya full join pada tabel order dan customer. Kita balik lagi ke order dan customer. Kemudian query-nya di sini select customer name yaitu dari tabel customer dan order ID. Tabel pertama customer, kemudian tabel kedua kemudian full outer join, baru tabel kedua order. Ininya kurang lebih sama dengan sebelumnya ya. Customer.customer ID sama dengan order.customer ID. Kalau ini di sort optional. Kalau yang enggak ada transaksinya. Artinya kalau yang baris kedua ini join. Pertama join. Baris 45 join. Jadi untuk yang full outer ya. Ya full outer join dia semua yang dari inner join, left join dan right join jadi satu gitu. Jadi kelihatan bedanya ketika pada output hasil eksekusi query. Oke, sudah bis ada pertanyaan pembahasan ya terutama tadi ya join dan fungsi lain. Oh ya soalnya nanti praktek ya puasnya. Jadi masing-masing di laptop sendiri ngerjain nanti ya hasilnya dikumpulkan PDF atau secara penilaian langsung.
Jadi kalau penilaian langsung, ya jika sudah nanti saya cek gitu. Satu-satu ke depan, gitu. Bisa. Gitu. Absen jangan lupa ya. Yang tugas jangan lupa, kalau yang belum tugas 2. Sebenarnya nggak digabungin, tapi melanjutkan aja. Kalau soal ya tetap untuk jawabannya dipisah. Ya kalau tugas 1 kan ya 10 soal juga kan. Itu udah dikumpulin. Nah, kalau yang tugas 2 database-nya masih yang sama, gitu. Masih nyambung. Tapi untuk jawabannya tetap yang dari tugas 2 aja gitu. Digabung dengan yang tugas 1. Untuk jawabannya. Tapi source database-nya tetap dari yang sama. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Ya, untuk UAS praktik tanggal 27, mungkin bisa nanti diinfokan dari akademik ya. Bisa mulai lebih pagi, antara jam 9, mungkin paling cepat jam 9 ya. Kalau jam 8 kayaknya kepagian. Jam 9 estimasi paling cepat ya. Mungkin paling telat jam 10 mulainya. Paling cepat jam 9. Oke, jangan lupa nanti bawa laptop masing-masing ya. Kalau yang mungkin nggak ada laptop, ya pinjam atau gantian kalau bisa gitu. Jadi ya kalau gantian berarti ya ngerjainnya berarti nunggu ini yang belum ada kan gitu. Ya atau ya simulasi dulu ya. Kalau zaman saya dulu bikin query atau bikin codingan di kertas. Pas tes kerja juga bikin script JS sama PHP sama SQL, nulis jawabannya di kertas dulu. Itu tahun 2018 sama 2019. Di tempat yang pertama sama tempat yang kedua. Itu sama-sama di kertas, jadi nggak by hasilnya apa ya, nggak by codingan yang file yang kita kirim gitu. Jadi dari kertas soal. Kalau zaman sekarang kan tesnya bisa online, jadi disediakan secara online atau by code. Oke, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya apabila ada kekurangan dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.